Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Mustafa untuk pembelajaran simulasi dan komunikasi digital dengan materi pokok menerapkan teknik penelusuran search engine. Kompetensi dasar yaitu di 3.9 menerapkan teknik penelusuran search engine. Untuk keterampilannya yaitu melakukan penelusuran informasi. Dari tujuan indikatornya yaitu dapat menyimpulkan teknik penelusuran search engine. Yang kedua yaitu dapat melakukan penelusuran informasi. Untuk tujuan pembelajarannya secara mandiri sudah mampu menyimpulkan apa itu teknik penelusuran search engine dengan benar. Keterampilannya yaitu secara mandiri peserta didik mampu melakukan penelusuran informasi dengan baik. Oke, untuk search engine itu sendiri yaitu alat pencari ya. Mungkin kita tiap hari atau tiap waktu menggunakan handphone kita untuk mencari sesuatu yaitu dengan bantuan Google ya, Google, atau di browser kita menggunakan Google. Apa itu search engine? Yaitu mesin pencari, yaitu program komputer yang dirancang khusus untuk membantu seseorang menemukan file-file yang disimpan dalam komputer, misalnya dalam sebuah web server umum di web atau World Wide Web atau komputer sendiri. Mesin pencari memungkinkan kita untuk meminta konten media dengan kriteria yang spesifik, biasanya berisikan frase atau kata yang kita inginkan, dan memperoleh daftar file yang memenuhi kriteria tersebut. Contohnya kita ingin mencari sebuah artikel ya, buku ataupun modul di Google ya, kita ketikkan frasenya, katanya, kita ketik buku simulasi dan komunikasi digital, nanti pasti akan keluar tampilan beberapa artikel yang ada di internet. Untuk komponen search engine sendiri ada 5, yaitu query interface, yang kedua query engine, yang ketiga database, yang keempat spider, yang kelima indexer atau index. Query interface, apa itu query? Komponen yang paling utama, yang pertama merupakan bentuk, tampilan atau format situs yang menyediakan fasilitas search engine. Bentuk yang paling sederhana adalah tersedianya sebuah kotak kosong di situs di mana user dapat menuliskan data atau informasi yang ingin dicari. Contohnya di Yahoo atau di AltaVista ataupun di Google ya, pasti ada kotak pencari atau kotak search engine-nya ya, yang dimana kita dapat menuliskan kata yang ingin kita cari. Jadi tidak semuanya situs itu memiliki kemampuan yang sama untuk mengekspresikan jenis data atau informasi yang ingin kita cari ya. Mungkin Yahoo dan Google itu mesin pencarinya juga beda. Jadi membantu kemampuan dalam membantu user untuk mengekspresikan jenis data atau informasi yang ingin dicari. Dalam bahasa komputer, cara mengekspresi ini disebut sebagai query. Contohnya adalah seorang yang ingin mencari data atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, dapat menggunakan query semacam kesehatan ibu dan anak. Itu disebut dengan query.
Komponen yang kedua yaitu query engine. Apa itu query engine? Yaitu komponen kedua adalah query engine merupakan sebuah program yang bertugas untuk menerjemahkan keinginan user ke dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer. Yaitu query engine, mesin yang menerjemahkannya ya. Nah, ini perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Yahoo itu search engine-nya berlomba-lomba mencari query engine yang baik ya, sehingga selain tepat dalam mengekspresikan keinginan user, dapat pula melakukan tugas pencarian secara cepat. Yang dibutuhkan sekarang kan kalau kita mencari sesuatu tinggal halo Google, menggunakan suara ke teks ya, otomatis dengan artificial intelligence bisa membantu kita dengan mudah untuk mencari sesuatu menggunakan smartphone maupun dengan komputer, yaitu dengan query engine atau mesin query-nya. Yang ketiga yaitu database. Apa itu database? Yaitu kumpulan daftar dari dokumen ya. Itu data, berarti kumpulan data dari seluruh situs yang ada di internet. Semakin besar skala internet, maka semakin besar pula kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan. Database, jadi semua situs yang ada di dunia ya, itu tersimpan di sebuah database. Nah, itu di internet. Spider, apa itu Spider? Komponen sebuah search engine. Dari search engine itu mempunyai komponen yaitu yang namanya itu Spider. Secara berkala kontinu mendata, yaitu bagiannya mendata ya, setiap situs yang ada di internet. Jadi kalau kita membuat website baru nanti akan secara itu akan terdata di search engine ya, atau dicari oleh spidernya. Selain alamatnya akan diambil kata-kata kunci atau keyword dari arsip maupun dokumen yang ditemukan. Katakanlah dari situs bidanku akan diambil setiap kata pada kalimat judul artikel. Disinilah sebenarnya persaingan antara situs terjadi, yaitu strategi dan teknik apa yang digunakan dalam melakukan sampling terhadap kata-kata yang menjadi kunci atau keyword pencarian arsip dan dokumen. Jadi fungsi utama Spider yaitu mencari ya secara terus-menerus atau kontinu berkala, mendata setiap situs yang lama maupun yang baru. Yang komponen kelima yaitu indeks, merupakan sebuah program untuk mempercepat proses pencarian. Filosofi yang digunakan mirip dengan prinsip penggunaan indeks pada kamus atau buku-buku. Peran antar situs pun terjadi di sini karena teknik melakukan indeks akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pencarian data atau informasi. Biasanya ini adalah adu algoritma atau alur logika sebuah program ya, antar para programmer yang direkrut oleh masing-masing perusahaan. Jadi sebuah perusahaan itu mencari indeksnya, caranya bagaimana itu cepat untuk mencari sesuatu. Itu tadi 5 komponen search engine. Untuk yang materi selanjutnya itu jenis search engine-nya. Search engine itu dibagikan menjadi 4 kategori, yaitu cara mengumpulkan datanya ya, ada 4 kategori. Yang pertama human organized search engine, berarti human itu manusia terlibat ya dalam menentukan, memilih-milih informasi yang relevan, dikelompokkan sedemikian rupa sehingga lebih bermakna. Jadi yang mengelompokkan itu manusia. Nah, manusia yang mana? Yang pakar, yaitu dengan
memperkerjakan para pakar dalam bidang tertentu, kemudian para tersebut dapat mengelompokkan. Jadi manusianya ini yang mengelompokkan situs tertentu, kategori situs itu sendiri. Contohnya situs berita dikelompokkan dengan berita, pendidikan dengan kelompok berita pendidikan itu ya. Itu yang pertama, yaitu human, manusia terlibat. Yang kedua yaitu Computer Create Search Engine atau CCSE. Jadi komputer yang membuat, karena banyak menunjukkan informasi walaupun ada. Nah, search ini menggunakan software tadi, spider ya, seperti laba-laba, menyusup pada situs-situs tertentu, kemudian mengumpulkan data serta mengelompokkan dengan sedikit bantuan tangan manusia. Jadi manusia juga terlibat tapi sedikit ya, dibantu dengan spider tadi, komponen search engine-nya. Komputer ini yang bekerja itu komputernya, mencari situs-situsnya. Yang ketiga yaitu hybrid search engine, gabungan antara tangan manusia dengan komputer, menghasilkan pencarian yang relatif akurat. Manusianya sebagai penelaah atau pemfilter ya, dari pengkoleksian database halaman web, terus nah ini yang ada campur tangan manusia dengan komputer yang membagi-bagi mana web pendidikan, mana web hiburan, mana web berita. Itu yang dinamakan dengan hybrid search engine. Yang keempat yaitu meta crawler atau meta search, perantara dari mesin pencari yang sebenarnya mesinnya hanya akan mengirimkan permintaan pencarian ke berbagai mesin pencari, menampilkan hasilnya di layar browser sehingga akan menampilkan banyak sekali hasil dari berbagai mesin pencari yang ada. Di semuanya itu dicari meta crawler atau meta search. Yang untuk yang terakhir yaitu kerja search engine ya. Jadi program kerja search engine, cara kerjanya bagaimana? Yaitu search engine itu dibantu oleh browser ya kan. Contoh browser apa aja? Contoh browser yang terkenal ada Google Chrome, ada apa lagi? Yahoo, ya kan? Browser, ada yang tahu browser? Mungkin ada Opera, ya kan? Banyak ya browser ya. Yang sering terkenal atau menguasai yaitu Google Chrome ya. Nah, browser ini sendiri, kalau kita ingin mencari sesuatu kan membuka browser, terus mengetikkan di halaman pencarian tersebut. Setelah kita enter, engine lah yang bekerja mesinnya ya, mencari di database yang jalankan kembali ke browser, akan tampil di browser apa yang kita ketik. Contohnya kita mencari berita apa, nanti muncul tampilan-tampilan ya. Contohnya letusan Semeru, jadi akan muncul semua artikel tentang Semeru. Search engine ini bekerja di belakang layar, jadi tidak tampak bekerjanya, tiba-tiba tahu muncul ya beberapa artikel. Nah, search engine ini bekerja dengan crawler, index ataupun robot atau bot. Ya, cache, nah, mesin pencari ada tersimpan ya di cache-nya. Ini cache itu penyimpanan hasil informasi. Banyak halaman web ada cache, hapus cache. Kalau kita mencari di browser, kita pernah mencari sesuatu juga tersimpan ya di history atau cache-nya ya. Ini tersimpan otomatis.
Mesin pencari menyimpan informasi tentang banyak halaman web yang diambil secara langsung dari World Wide Web atau dari www. Halaman ini diambil dengan web crawler browser web yang otomatis mengikuti setiap pranala atau link yang dilihatnya. Jadi isi halaman itu dianalisis untuk menentukan cara mengindeksnya. Misalnya kata-kata diambil dari judul, subjudul, atau file khusus yang disebut meta tag atau metadata atau tagger. Nah, kalau kita sering bermain di Twitter, Twitter atau media sosial, ada kata tagger atau tag ya. Tag, contohnya tag tentang pendidikan, nah, nanti akan muncul untuk tanda pagar ya dalam sebuah database indeks untuk digunakan dalam pencarian selanjutnya. Kelebihan cache, kalau cache kan akan menyimpan hasil penelusuran ya, jadi kelebihannya itu kecepatannya, kemudian dalam mencari, terus lebih canggih dengan fitur yang dimilikinya dan tampilan yang sederhana. Cache ini yang dimiliki oleh Google ya, menyimpan halamannya tentang halaman yang akan mau ditampilkan itu cache. Nah, jadi dari cache ini tuh menghemat waktu karena simpelnya akan ditampilkan itu potongan-potongan ya dari subjudul atau artikel atau cache-nya. Dari cache ini kekurangan yaitu menjadi tempatnya hacker untuk menanamkan sebuah iklan. Mereka membacakan setiap celah yang ada pada sistem untuk memaksa iklan mereka tampil pada halaman terdepan. Maka pencarian pun terasa berat. Masalahnya yaitu cache ya, itu mudah dibuat iklan-iklan. Kekurangannya ini didikan para untuk menampilkan iklan-iklan ya, ada semacam virus iklan ya. Terima kasih, itu tentang mesin pencari atau search engine. Jadi setelah ini kalian bisa mencari dari buku maupun internet yang lain ya tentang bab search engine, bagaimana cara cepat menelusuri artikel dengan menggunakan kode atau plus, minus, and or not ya, jadi bisa kalian praktekkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang search engine ini, semoga bermanfaat ya, atau menambah pengetahuan, ilmu dan pengetahuan. Cukup sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.